My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Good people, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di belakang saya itu ada bumi bulan. Itu adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, bukan bumi datar. Jadi bumi yang diciptakan Tuhan Yesus kita persis seperti yang di belakang itu. Bumi yang kita diami saat ini, bumi yang kita huni saat ini. Good people, kemarin saya ada mendengar di channelnya Pak Bombom di Solata BM2. Di situ ada diskusi yang sebenarnya kalau kita bilang diskusi yang aneh, karena memang tidak seimbang dan tidak, tapi lucu-lucuan aja lah. Diskusinya diskusi yang lucu-lucuan. Karena kemarin ada diskusi antara Ibnu Kalam dengan Scott orang Indonesia.
Di diskusi tersebut akhirnya kita tahu bahwa Ibnu Kalam itu menjadi bukan Ibnu Kalam lagi, tapi Ibnu Kalab. Karena dia memang terpukul dengan apa yang ditanyakan oleh Scott. Scott menanyakan sebenarnya mengenai sejarah, bukan mengenai iman, tapi sejarah. Sejarah mengenai Al-Quran. Tapi saya heran ya, Pak Ibnu Kalam ini selama ini boleh dikatakan bunglon. Ya, nggak jelas arahnya di mana orang ini. Sebentar dia mengatakan bahwa dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Sebentar lagi dia mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu tidak benar. Entah mana yang benar. Tapi kita coba lihat apa perbincangan mereka dalam diskusi kemarin. Kita dengar, nggak usah terlalu serius, karena memang tidak ada yang terlalu serius yang kita bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Kalam. Kita tinggal ketawa-ketawa aja. Oke, kita lihat ya cuplikannya bagaimana. Iya, Enggak, jadi nanti dia masuk lagi. Nanti dia masuk lagi. Ada Pak Dani. iya. Tadi juga kan Pak Dani ngomong bagaimana kalian memahami Al-Quran bahasa Arab kalian nggak tahu. Kan ngomong begitu Pak Dani. Nah, sekarang Nuha datang. Saya nggak paham bahasa Arab. Tapi paham terjemahannya. Jadi gimana itu? Gimana itu Pak Dani? Gampang jawabnya. Dalam Nah, Islam itu kalau untuk mengkaji Al-Quran harus memahami bahasa Arab. Kalau dia tidak mengerti bahasa Arab, maka dia harus mengikuti ulama yang mengerti bahasa Arab. Itu namanya ittiba. Simpel aja. Kenapa main pusing-pusing? iya kan dari Pak Dani tadi harus tahu. Kami juga harus tahu. Ya kan berarti kan Iya. nggak harus selalu begitu. Harus ittiba kepada ulama yang mengerti. Kalau Anda menjelaskan Al-Quran, Anda ittiba dengan siapa? Ulama mana? Loh saya kan nggak pernah menjelaskan Al-Quran, Dani, boro-boro lihat aja saya jijik mau ngomong Bukan apa aja. kepada kamu, Ya. kepada tadi kan bicara dengan penggugat. Nah inilah Iya kalian makanya yang menjelaskan justru hadis Al-Quran. iya sebentar. Sebentar, Maksudnya Pak Dani. Dani itu Iya, kan, makanya- maksudnya Pak Dani kalau Al-Quran kan lengkap, masih bisa dipelajari. Tapi kalau Alkitab tidak. Tidak. Pak Ibnu mulai lagi. Pertama kalau kita kembali Pak ke Ibnu mau mulai lagi. Kode Sinaiticus maupun Tidak lengkap apanya tidak lengkap Pak Ibnu? Coba yang tidak dan nanti lengkapnya di besok mana? baru saya carikan kumpulkan data-datanya. Yang tidak dikumpulkan lengkapnya di dulu, Pak. mana? Ya, yang seharusnya kan yang namanya kitab suci itu harus diperlihatkan ini loh, seperti Al-Quran kan di Al-Quran diperlihatkan ini loh bahasa Arabnya lengkap. Oh gitu. Oke. Sedangkan kalau Jadi yang maksud di Pak Dani, Alkitab maksud Pak Ibnu, Alkitab itu tidak ada bahasa Yunaninya sama bahasa Ibraninya gitu. ada, tapi kayaknya lain-lain. Kok lain apanya? Ada masalah-masalah di situ. Hah? Ada Iya, yang ada masalah-masalah hilang, itu yang ada mana? Ini ada pada yang dilengkapi. Pak Ibnu Kak, dijelaskan dong Pak dengan pakai data kalau Iya, kan saya Alkitab itu tidak saya sesuai tidak pakai dengan komputer, Pak. Dead Sea Saya cuma Scroll ya. dengan Sinaiticus yang mana? Ya. Karena yang saya tahu, saya sudah pelajari, saya sudah baca. Itu aja dengan Alkitab dengan Dead Sea Scroll itu 99,8% sama Pak. Jadi Pak ini jangan sembarangan juga bilang itu gitu Amin. Pak. Ya, misalnya di Yohanes Benar Pak, saya 11 sudah ayat 1. pernah Nah, lihat contohnya. sendiri dengan Nah, Dead Sea contohnya Scroll Yohanes itu pasal Alkitab 1 itu ayat 99,8% Oke. sama Pak. Saya berani jamin Oke, Bapak coba. buka itu Ada Bapak pelajari Kode Pak itu. Sinaiticus. Iya, coba tunjukkan Ya, Pak Bapak Ibnu di tunjukkan. Yohanes itu apa? Nanti kita bisa Ini jelaskan bukan kalau mana komputer yang saya pakai, Pak, Pak bukan Ibnu komputer. bilang tidak sama. Nggak bisa. Oke, Jadi boleh. jangan asal Pak Ibnu jeblak. Kalau pas Udah, Pak Ibnu udah. bicarakan sejarah, dia Saya, menunjukkan berani saya apa. asal Begini. Gitu loh, Pak Ibnu. Begini udah, jangan terpancing Jadi Pak Ibnu tidak sudah.
Gini. Pak Ibnu itu sudah tidak, Pak Ibnu cuma bicara, jangan ditanggapi. Pak Ibnu kan tidak menunjukkan data. Ya udah. Ya, betul. Nah, sudah. Pak Ibnu tidak Oke. menunjukkan, Pak Ibnu cuma bicara. Nanti nggak usah lah. Berarti cuma framing saja sepihak. Ya udah. Silakan Pak Scott. Itu saya berharap sebetulnya kalau Pak Ibnu mengatakan demikian ya seharusnya di Coba buka aja 2 Samuel ya, saya bacakan. Coba buka Pak Umum. kayak mana ini? Saya ngomong dulu lah Pak Dani, gantian lah. Ya, tapi ucapan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Bahwa Iya, apa yang saya 2 ucapkan. Samuel. Ya silakan aja lah ngaku-ngaku begitu ya. Begini ya, begini ketika misalnya mungkin Pak Ibnu nggak suka, tetapi kan Pak Ibnu kan melakukan serangan juga. Tetapi Iya. tetapi ya, coba ini justru bukan dari saya, Pak Bom, saya minta tolong lah Pak, itu ada Perkataan link. Bapak yang seperti itu saya juga katakan ini bukan dari saya. Ini dari catatan dari Kristen yang saya baca. Iya, iya. Itu Satu-satu bermasalah Pak. pernyataan seperti itu, Satu-satu. Pak. Satu-satu Pak, kita lihat. Satu-satu dulu ya. Biar saya selesaikan lah. Sabarlah Pak Ibnu. Tidak, harus Anda yakini dulu bahwa penjelasan saya juga bukan dari Islam, tapi dari kelompok Kristen sendiri. Ya, Yang Silakan ngomong. berani. Silakan Ya, ngomong. ya nggak apa-apa Pak Ibnu, tapi ditunjukkan si Kristennya yang mana. Ya. Karena yang banyak orang ngaku-ngaku Kristen, tapi ya odol-odol juga, bukan sarjana. Jadi kalau Pak Ibnu sudah ada sumbernya, kita baca sama-sama gitu. Nggak masalah itu. Masalah. Pak Itu Bom bukan minta laptop, tolong Pak, Pak, bukan laptop. naikkan Jadi, tidak bisa video yang ada di private chat Beda itu dengan Pak, minta tolong. Pak Scott kan punya laptop. Minta tolong Pak Bom. Ada. Kabar ya. Kan saya sudah tahu arahnya itu Pak Scott. Ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Ke situ arahnya. Apa masalah? Ya. Kan nggak ada Makanya masalah sebelum toh. dia membuktikan bahwa itu bukan firman Allah, saya sudah Oke, belum mari lihat kita dengarkan dulu ya Pak. Kita dengarkan Kita dulu apa dengar yang dulu. dibilang oleh Munim Siri. Dalam Al-Quran itu ya, ada 2 surahnya yang hilang. Beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam tidak Al-Quran. usah diperdengarkan Itu yang salah. begitu. Yang Dan peristiwa yang surat seperti ini ada juga di Kan, Alkitab. diulangi Pak Yaitu Bom. surat Al-Falaq Mohon dulu Pak Ibnu diturunkan dulu. Surat Hafiz. Jadi ada 2 ya. Kita dengar saja dulu Pak Ibnu, nanti Pak Ibnu tanggapi. Tunggu dulu sebentar aja kita dengar. Jadi ada 2 surah yang hilang dalam Al-Quran itu ya. Ada 2 surahnya yang hilang. Beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, yaitu surat Al-Falaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 Oke. ya. Oke, cukup Surat Pak. Al-Falaq dan surat Hafiz. Hafiz fa. Ya. Sudah? Jadi ya, Ya, thank you saya Pak. Thank tanggapi you. sekarang. Thank you. Tunggulah. Tunggu. Yang saya heran hasil penelitian semacam itu kenapa banyak muslim kok nggak suka mendengarnya. Ya kan? Yang kedua adalah dengan sebetulnya kenapa orang menunjukkan hal-hal semacam ini? Karena ini semua hasil dari klaim-klaim Islam itu sendiri. Bagus. Ya kan? Islam selalu mengatakan Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Semua sama, tidak ada beda titik koma, hurufnya pun tidak berubah. Mulai dari Muhammad hingga saat ini gitu loh. Nah, tetapi kan penelitian menunjukkan, bahkan tadi Profesor Munim Siri mengatakan 2 surah hilang. Ini semua hal-hal yang sekali lagi kita pun orang luar bukan cari-cari masalah, tapi untuk menunjukkan kalian itu membuat klaim aneh-aneh gitu loh. Enggak kayak gitu. Enggak seperti kenyataan gitu loh. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan berbicara misalnya Pak Nuha, Pak Dani, tadi Pak Ibnu berbicara Saya masalah. tanggapi dulu yang pertama, Pak. Saya tanggapi Oke, dulu yang pertama. silakan. Enggak sabaran kayaknya. Oke, Ya. silakan. Karena bisa saya lupa kalau terlalu banyak pertanyaannya Bapak, baru saya tanggapi. Ya, jadi terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Munsir itu terjadi juga di Alkitab, terjadi juga yang seperti itu. Bahwa ada ayat-ayat yang hilang. Mana datanya Pak? Ayat-ayat tambahan. Mana datanya Pak? Sama Datanya mana? peristiwanya. Iya harus punya bukti, datanya mana?
Begini ya Pak ya. Begini ya Pak Boleh Ibnu. saya tambah, boleh saya tambah. Nanti saya kirimkan Bentar, di bentar. WA-nya Pak Bombo. Oke. Saya tanggapi ya Pak Ibnu. Begini ya, kan saya sudah bilang tadi, ini awalnya dari klaim Muslim. Orang Ya itu Kristen, juga yang ingin saya jawab Pak. Tunggu dulu. Dari mana Bapak mendengarkan bahwa Al-Quran itu tidak berubah titik-titiknya begini-begini? Padahal Oke. di awalnya itu Al-Quran itu tidak begitu tulisannya. Oke, tunggu. Al-Quran itu ditambah-tambahi tanda bacaan. Oke, kan Pak Ibnu kan nantang Nanti Pak Dani itu lebih bukti tahu nih ya. itu. Pak Dani lebih tahu. Oke. Silakan bom naikkan screen saya lagi kalau gitu ya kan. Saya suka ini kalau ditantang-tantang begini kan suka saya. Ya. Nih. Sebentar ya. Kalau ada orang nantang-nantang mantap nih. Iya, saya akan tantang Pak. Oke, mari kita lihat siapa yang ngomong bahwa Al-Quran itu terpelihara, tidak ada perubahan. Nah ini, namanya ini ya, tentu saya kurang tahu apakah Ibnu Kalam mengetahui namanya Al-Quran Fethullah Gulen. sebelumnya dapat diandalkan. Itu seperti adanya, tidak diubah, tidak diedit, tidak dirusak dengan cara apapun sejak waktu pewahyuannya. Ya kan? Memang. Ini ya. pertama, tunggulah. Ya. Teksnya tidak dirubah, tetapi supaya orang ajam, non Sabar Arab Pak, mengetahui sabar. tulisan-tulisan Al-Quran itu ditambahi tanda baca. Itu maksudnya. Sabar Pak, sabar ya, sabar. Ya. Kita ini hari masih pagi, sabar, Ya. santai saja, oke? Apakah cuma satu orang Muslim mengaku-ngaku demikian bahwa ini sama sejak pewahyuan? Enggak, ada orang lain lagi. Ini dia namanya si Yusuf Ali. Tentulah Muslim tahu siapa Yusuf Ali, ya kan? Lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf Ali di situ. Coba Pak Ibnu baca. Terpeliharalah dengan sangat baik, baik dalam ingatan maupun tulisan, sehingga teks bahasa Arab yang kita miliki saat ini identik dengan teks sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi. Iya, memang begitu. Misalnya Lanjut. begini. Lanjut, Pak. Misalnya Salikal Kitab, inilah kitab. Misalnya Alif Lam Mim Salikal Kitab. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang begitu bunyinya. Lanjut dulu Pak, lanjut. Kita Habiskan dulu kalimatnya Pak. bagaimana ya tentu berbeda dari awal sampai sekarang ini ada perbedaan. Lanjut Pak, lanjut. Tapi bunyinya Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Dari dulu begitu. Lanjut Pak. Jadi, Itu apa kalimat terakhirnya Pak? oleh Yusuf Ali ini benar. Iya, apa yang dikatakan terakhirnya apa itu kalimatnya Pak? Diwahyukan kepada Nabi. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang rusak selama berabad-abad. Ya memang tidak ada huruf rusak. Benar ya? Pegang Ya. kata-kata Pak Ibnu ya. Ya. Oke, ini saya tampilkan lagi orang Muslim yang bikin klaim-klaim aneh-aneh. Ini siapa ini? Siapa namanya ini? Abu Ya, Ammar. Sarkadi. Ya, Sarkadi ya. Ya kan? Apa dibilangnya juga? Sama kan? Membakukan mushaf Al-Quran dan oleh karena itu dari zaman beliau sampai dengan zaman kita tidak pernah ada dua mushaf Al-Quran yang berbeda baik dalam huruf. Maksudnya untuk satu mushaf Utsman itu. Tetapi antara misalnya Al-Quran yang ditulis oleh Khalifah Ali dengan Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud tentu berbeda. Oh, jadi ada perbedaan nih. Tadi nggak ada, Ya. sekarang berbeda. Antara Ibnu Mas'ud. Misalnya ada. Ya, Ada atau tidak ada perbedaan. nggak perbedaannya ini? Ya, Coba untuk dulu jelaskan. untuk- Ada atau tidak ada? untuk versi Utsman itu. Ada atau tidak ada perbedaan di antaranya? Yang berbeda itu antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Oke, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Bisa nggak ditunjukkan Al-Quran dari dari Utsman? Enggak bisa. Nggak bisa kan? Jadi Nggak ini bisa. semua hanya klaim bogus kan? Hanya klaim. Hanya klaim aneh-aneh lah, klaim danga-danga. Enggak bisa cuma tidak bisa Oke, ya ditunjukkan sudah datanya. tunjukkan Saya mana tidak bisa mana Al-Quran menunjukkan dari datanya, Utsman kan? kalau gitu. Ya. Tapi akan ada orang Islam yang bisa menunjukkan kan? datanya. Kalau untuk Lihat saya ya, nggak lihat bisa. argumen ini. Ini dari argumen ini saja udah bermasalah. Sejak zaman pewahyuan itu artinya Islam perlu membuktikan ada satu Al-Quran Ini utuh orang dari ini tidak Muhammad. mewakili Islam secara Nah, kan? keseluruhan. Bisa nggak saya berbicara? Bisa nggak saya Ya. berbicara? Ya silakan. Oke, lihat ya klaimnya. Mulai dari masa pewahyuan, itu artinya apa? Islam harus bisa membuktikan bahwa ada Al-Quran utuh dari masa Muhammad, masa Utsman,
dan Al-Quran yang ada saat ini. Dan itu harus bisa bisa dibuktikan bahwa tidak ada perbedaan satu huruf pun di dalamnya. Sekarang pertanyaan saya, adakah Al-Quran utuh dari masa Muhammad dan masa Utsman yang bisa kita lihat hari ini? Ya seperti apa yang kita lihat hari ini. Tunjukkan buktinya. Mana itu Al-Quran? Ya Al-Quran yang dipegang umat Islam sekarang di Indonesia. Itu iman atau pembuktian, Pak? Pembuktian. Iya, mana buktinya bahwa itu Al-Quran berasal dari Muhammad? Wah, itu Al-Quran itu Al-Quran yang kamu punya saat ini sama dengan Al-Quran yang diwahyukan, atau mungkinlah ya isi Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad. Bisa nggak ditunjukkan mana? Satu saja. Tunjukkan satu Al-Quran dari masa Muhammad. Coba satu aja. Saya nggak minta banyak-banyak, satu aja. Oh itu Al-Quran kan supaya bisa dibaca Pak, harus dikasih tanda baca. Saya nggak berbicara masalah baca, Tidak tanda ada, baca, tidak ada, Pak. tidak ada. Jawabannya tidak ada. Exactly. Berarti semua klaim ini klaim apa? Klaim danga-danga, klaim omong kosong, klaim penipuan ini semua. Kan orang percaya, orang bisa membacanya. Kan waktu Nabi Muhammad itu orang sudah Saya salah, tanya. orang sudah membaca Al-Quran. Saya tanya sekali lagi. Mana Al-Quran yang diterima oleh Muhammad? Mana? Tunjukkan buktinya. Dihafal. Nah kan orang ini berbicara masalah satu huruf, bukan masalah hafalan di sini. Mereka bilang tidak ada satu huruf pun yang rusak. Hafalan bisa Itu mana dituangkan hurufnya? dalam bentuk tulisan. Lah, berarti klaim orang ini salah gitu. Misalnya huruf alif, bisa ditulis, tulis alif di bukumu. Mana buktinya? Misalnya, zalikal kitab, ini kitab. Tulis di bukumu, cetak. Oke, mana? Saya minta dari tadi, tunjukkan mana? Saya satu tidak Al-Quran saja dari masa Muhammad, coba. Yang ada sekarang ini. Itu bukan. Itu Nggak yang bisa. dari Nabi Muhammad. Nggak bisa. Nanti kalau kita lihat, justru ini Al-Quranmu banyak kali. Yang mana yang dari Muhammad di sini? Yang versi Utsman. Yang versi Utsman, yang mana versi Utsman dari sini? Di sini Siapa yang ada, bisa? Harus dibuka. di sini harus ada banyak dibuka. versi Al-Quran. Yang mana versi Harus dibuka. Utsman, yang mana versi Muhammad? Harus dibuka. Baru dibaca. Suruh baca sama Pak Dani. Kulitnya berbeda-beda lah. Iya. Masalah sampul itu Isinya, masalah lain lah. Ini semua kan. harus buka Ini ini semua harus tentu. dibaca. Pak Oke, Dani mari tahu kita itu. lihat. Kita Yang mana kembali ke palsu, sini yang mana lagi. tidak. Oke, kita kembali ke sini lagi kalau gitu. Mau? Silakan. Bahkan Silakan. sebelum alam Sekarang semesta silakan. Tadi diciptakan, ngamuk-ngamuk. saya tantang kau. Ditampilkan. Tadi ngamuk-ngamuk, sekarang bisa. Bisa, semuanya bisa. Oke. Katanya Sekarang orang siapa ini Ibnu soleh. Mujahid? Saya tidak baca sejarahnya itu. Begini, Nah, kalau jadi saya tidak tadi bisa nantang-nantang. menjelaskan, ada orang Islam lain yang bisa menjelaskan. Tadi nantang-nantang. Sekarang saya tanya, siapa Ya Ibnu saya Mujahid? nantang kau. Jadi sekarang jawabannya siapa- begini, siapa Ibnu yang Mujahid? bisa menjelaskan itu adalah orang yang tahu Ya masalah sudah, itu. kenapa nggak kamu bilang Ya. dari tadi? Saya Bukan nggak tahu penjelasannya. Jangan, Selesai kan? jangan kebenaran Al-Quran itu saya yang menjelaskan. Akan ada orang lain. Kau Ya sudah, nggak kau usah datang ke kesini Majelis dong. Ulama Indonesia. Nggak usah nantang-nantang Kau dari datang tadi. ke NU. Nggak Kau usah datang ke NU. nantang-nantang. Kan dari Kau tadi. datang ke NU kalau berani menantang NU. Loh, kok ke NU Berani. pula? Kok ke NU pula? Kan Apa di sana hubungannya dengan pusatnya NU? Islam di Indonesia. Bukan Ini- saya. Ini di depan mata nanya sejarah aja nggak bisa. Coba. Paskot. Tapi NU bisa jawab itu. Ya sudah, Paskot. tanya sama mereka lah. Paskot. Undang mereka Makanya sini. ke sana kau. Undang Paskot, mereka sini. stop sudah. Pak Ibnu Ke sudah. sana ini, kau. jangan. Kalau kau tanya itu. Jadi aneh ini Pak Ibnu ini. Aneh Iya, Bukan banget. jadi aneh kau yang goblok. Saya yang goblok katanya. Aneh nih Pak Ibnu ini. Aduh. Tadi nantang-nantang orang ini. Nantang aja. Ditanya nggak tahu. Ya, Nantang kan aja saya terus. sudah jawab bahwa yang bisa menjawab itu NU Nahdlatul Ulama. Tadi nantang-nantang. Pak Ibnu kan nantang-nantang Ya dari tadi. karena tantanganmu sudah kujawab bahwa yang bisa menjawab itu NU. Itu bukan menjawab tantangan saya itu. Sudah Itu menjawab. nyuruh orang sama seperti ini. Oh, saya cebok. Saya mau BAB tapi saya suruh orang lain cebok gitu. Analogimu goblok.
Dia yang nantang-nantang, dia suruh Ya, NU suruh yang aja kalau mau menjawab coba. menentang Al-Quran. Ya Suruh kasih tahu pasukan Pak ini Dani, mau kasih membaca tahu itu Pak Al-Quran. Dani. Bisa Bilang nggak? kayaknya kalau mau tanya itu masalah Ya sejarah bisa itu nggak lengkap di pasukan sana. dibaca Al-Quran? Tantang dia baca Al-Quran, bisa nggak? Ah kan? Lain cerita lagi. Saya tanya sejarah, nantang. dibilang nantang untuk baca Al-Quran. Itu nyamuk atau enggak itu? Kita Nyamuk main enggak? tantangan. Nyamuk enggak itu? Kamu yang mau tantang apanya? Udah pada Oke lah, oke lah. Ya, saya tadi menantang. Oke lah, oke lah, Pak Bom. Datanglah ke NU. Datanglah ke NU Oh, oke. bertanya. Minum dulu Pak Bom. Minum dulu. Pak minum dulu. Minum. Tidak boleh minum. Santai dulu. Minum dulu. Nanti minum. Pak Ibnu kejadian nih, ada jin ifrit datang. Oke. Bukan Oke lah, masalahnya ke ini Pak Bom Sekot. deh. Banyak video-videonya Sekot ini saya lihat sangat mengkritik Al-Quran. Iya dong, harus Ya, dikritik. makanya saya Cari tantang kebenaran kau harus sekarang malam kritis. ini. Ya, makanya saya tantang. Alkitab saya tantang. Kan dari tadi dibilang silakan tanya apa suka saja. mengkritik Al-Quran. Sekarang saya tantang Alkitab. Dari tadi kami sudah jawab, silakan tanya apa saja. Nah, Lalu saya Pak Ibnu bertanya, bilang kita saya tanda, kumpulkan tapi dulu dengan katanya. Pak Dani Tapi yang bukan tanya. dengan Pak Dani yang mentanya. Ya, Dengan saya bertanya, tapi bukan dengan Pak Bom ya Pak Bom. Saya dengan Pak Scott. Oke. Yang mana tadi? Yang dari apa tadi? Yang dari Al-Quran tadi? Dari Alkitab Anda. Ya iyalah, di sini kan ada Coba banyak buka orang. 2 Samuel. Banyak orang di sini. Ini kan ada Pak Bom lagi. Ya, ilmu saya kepada Anda, bukan kepada Pak Bom. Ya. Ya silakan buka, tanya aja lah. Buka aja 2 silakan, nggak Samuel masalah. dengan 1 Tawarikh. Coba buka. Jadi Ya banyak Kontradiktif ayatnya. atau tidak? Berapa? Berbeda yang atau punya tidak? channel kan Pak Bom. Silakan tanya Pak Bom. Nanti saya jawab. Baca dulu. 2 Samuel 10 18 dengan Ya 1 termasuk Tawarikh. kejadian 4:22. Kejadian 4:22. Apakah di situ sudah samam besi atau samam perunggu? Sama, tanya dulu. Oh. Kau tidak mampu jawab Hebat. itu. Hebat nih Pak Ibnu, Kejadian udah ditemukannya. 4:22. Udah ditemukan Kemudian Pak Ibnu. apa lagi? Itu dah Takut kita ini, dengan takut Pak kita. Bom. 2 Samuel berapa tadi? 1-1. Kemudian kejadian 16:13. Satu-satu. Bisa jawab. Aduh. Ayat-ayat yang kritik oleh kemudian kejadian 19:30. Satu-satu. Kemudian kejadian Pak. 22:27. Pak Dani, tegur dulu Pak Ibnu Banyak nih. sudah Pak catat Dani. di sini. Pak Dani, tegur dulu Pak Ibnu. Pak Dani yang mana tadi? 2 Samuel berapa? 2 Samuel berapa? Pak Dani. Pak Dani, 2 Samuel berapa Pak Dani? Nah, gimana nih Pak Dani? Nah, Pak Ibnu saja sudah, Pak Dani udah hilang. Pak Ibnu saja. Pak Ibnu tanya apa Pak Ibnu? Pak Ibnu tanya apa tadi? Kejadian berapa? Iya banyak sekali di sini di. Aduh, satu-satu lah Pak. Ini masih pagi. Kemudian kejadian 4:22 sama besi. Oke. Apakah Kejadian? itu? Ya, kejadian Kejadian 4:22. 4 ayat 22. 4:22. Ini. Ya. Terus kenapa? Jadi baca Kenapa? saja. Ya, kenapa pertanyaannya apa Pak? Ya, tukang tembaga, tukang besi. Ya, pertanyaannya apa? Ya, apakah zaman itu sudah ada besi? Buktikan bahwa ada besi atau tidak ada besi. Oke. Buktikan bahwa ayat itu benar. Saya tanya Pak Dani, Pak Ibnu. Saya tanya dulu Pak Ibnu. Buktikan secara laboratorium. Iya, saya buktikan. Secara karbon. Oke. Ya, saya tanya. Pak Ibnu, Buktikan secara artefak. hari ini Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan Alkitab ayat. Tunjukkan artefaknya. Tunjukkan data artefaknya. Oke. Sekarang Tunjukkan saya tanya Pak Ibnu. tulisan-tulisannya. Oke, saya Tunjukkan menjawab. hasil tes laboratoriumnya. Saya tidak terima penjelasan ayat, tidak terima.
Oke. Saya Mantap, Pak bicara Ketot. ya. Aduh. Saya Jangan bicara Pak ya. Ketot, hanya kau mampu mengkritik Al-Quran. Saya lebih mampu mengkritik Alkitab. Sabar Pak Ibnu, sabar. Yang lain dia Nanti dalam Buktikan dulu. secara laboratorium ayat itu. Jangan buktikan secara ayat, saya tidak percaya. Udah. Jangan buktikan secara sejarah, saya tidak percaya. Buktikan secara artefak. Udah. Udah, saya mau tidur. Karena kau tidak bisa buktikan. Tai kucing. Itu namanya kurang asam itu Pak Ibnu. Kau tidak bisa buktikan secara artefak, secara laboratorium, secara karbon di tidak zaman bisa. itu sudah Buktikan ada ayat itu. laboratorium Pak Ya Ibnu. udah tidurlah kita kalau gitu. Buktikan di laboratorium. Saya tidak mau terima kalau berdasarkan ayat ini, ayat itu, ayat itu. Laboratorium Ya udah Tai tidur, kucing. tidur Pak Tua, tidur Pak Tua. Udah. Ya, saya mau tidur, saya mau tidur. Ya. Mohon maaf Ibnu. kalau ada kata-kata saya karena saya bersemangat untuk mengkritik Alkitab sebagaimana Sekot Mantap. sangat bersemangat bagus untuk itu. mengkritik Al-Quran, menyalah-nyalahkan Al-Quran. Mantap. Bagus itu Pak Ibnu. Besok kita Ya. buktikan di laboratorium Makassar. Jadi Pak Pak Ibnu, ya. Sekot, saya tantang kau sampai hari kiamat pun saya tantang kau. Mantap. Tadi tantangan saya nggak dijawab ya Pak? Oke lah. Buktikan di laboratorium. Malam ini betul-betul Pak Ibnu baru menunjukkan dia sebenarnya kan. Selama ini dia bunglon luar biasa. Iya, dia ngakunya Kristen tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Ya, Oke lah, yang lain dulu lah. Udah capek saya ketawa itu- malam ini. Maksudnya pembuktian itu di zaman itu emang ada orang yang harus membuat pembuktian itu pertanyaannya. Bukan. Nah, Apakah itu begini. Tadi saya mau tantang dia, kata Pak Scott, saya mau tanya dia, Pak Ibnu ya, nanti besok dah. Saya mau tantang Pak Ibnu, saya bisa menunjukkan artefak itu. Nah tadi kan coba saya mau bicara di potong-potong. Saya mau tanya sama Pak Ibnu, di Al-Quran ada nggak? Kenapa sampai ada berbisa bahasa-bahasa berpisah? Itu kan ada di kejadian. Di Ya, kejadian waktu Raja Nimrod. Ya, waktu Raja Nimrod. Nah, saya mau tanya sama Pak Ibnu, kerajaan nama Nimrod itu sudah ada besi enggak? Itu kan sudah ada besi. Nah, sekarang saya tanya, penemuannya itu di mana? Itu yang saya mau jawab di situ. Nah, Pak Ibnu bisa menjelaskan enggak dalam Al-Quran maupun hadis bahwa bahasa ini terpecah waktu kerajaannya Nimrod? Ada enggak? Nah, saya bisa menunjukkan artefaknya. Ini contoh salah satunya. Nih, penemuan yang ada di artefak itu. Nih penemuannya. Ini mulai awalnya bahasa-bahasa ditemukan ini. Ini ada ini. Saya bisa temukan ini sejarah ini. Penemuan ini ada tangan manusia loh. Nah, saya bisa tunjukkan itu. Nah, ini tempat lokasinya. Iya, nanti Pak Ibnu suruh bawa ke Makassar itu, ke laboratorium di Makassar. Nah, itulah makanya Pak Ibnu nanti begitu ya Pak Ibnu ya. Silakan Pak Ibnu, ini sejarah loh, ini penemuan loh. Jelas yang penemuan ini sudah ada besi, zaman ini sudah ada besi, ya. Ini sudah ada besi, zamannya sudah ada besi. Dan ini kita Alkitab itu lengkap. Cuma Pak Ibnu tadi emosi, makanya saya diam aja. Ya, dan tulisan-tulisan itu sudah dijelaskan ini. Kenapa sampai kita ada berpisah bahasa? Bukan kita bilang, oh Allah membagikan bahasa-bahasa, menciptakan bahasa. Nggak bisa, itu harus ada punya ini. Ini dari sejarah itu. Jadi Alkitab itu lengkap dan sejarah. Itu sudah diakui di UNESCO itu. Tapi kayaknya Pak Ibnu punya akar kepahitan ini sama Pak Scott. Pak Ibnu bagaimana dengan Pak Scott ini ada dendam. Ini orang Nuha, Pak Dani, mereka nggak mau ngomong lagi sama saya. Kenapa sih Pak Scott? Kenapa sih? Nggak tahu, nggak ngerti. Kenapa sampai marah sama Pak Scott ini? Tadi Nuha kan. Tadi kan saya presentasi, aku bilang kan, ini jiplakan ini cerita Maryam di dalam Al-Quran ini. Terus ku bilang, ya sudah kalau ada muslim mau naik silakan naik. Naiklah si Nuha, ngoceh-ngoceh dia di live chat, di private chat. Ku tunggu-tunggu dia, ayo ya udah belalah jiplakan kisah Maryam ini kalau gitu kan. Gak mau dia, lari pula dia. Terus datang dia ke sini, ku kejar dia ke sini. Lalu dia bikin alasan. Tapi Pak
Scott. Yang tadi diskusi sama Pak Scott itu bukan Ibnu Kalam, Pak. Tapi Ibnu Kalab. Udah kalap dia. Good people, dari diskusi tadi kita bisa lihat bagaimana seorang Ibnu Kalam menjadi Ibnu Kalab. Dia kalap, saya nggak tahu kenapa ya, tapi kalau kita perhatikan sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Pak Ibnu ini. Karena kita lihat tadi di live streaming itu, rekamannya itu ada hansip YouTube yang ikut bergabung di situ. Memang kemarin saya pernah diskusi di channelnya Pak Lidara. Pak Ibnu berkali-kali mengatakan, jangan dibahas lah makin hancur, jangan dibahas lah makin hancur. Kita lagi dipantau ini Pak, katanya gitu. Saya nggak tahu, ya ini kan diskusi, rasanya kan bukan menghujat ataupun memojokkan, ya. Yang ditanyakan oleh Scott juga sebenarnya bukan masalah keimanan, tetapi yang ditanyakannya adalah mengenai sejarah bagaimana Al-Quran itu ditulis. Tapi Ibnu Kalam menjadi kalap. Dia bingung mau menjawab apa, sampai marah-marah. Saya tadi khawatir loh sebetulnya. Bukan apa-apa, khawatir Pak Ibnu ini stroke gara-gara emosinya yang meluap-luap. Tapi itulah ya, Bung Lon pasti akan menunjukkan jati dirinya. Saya memang sebetulnya sejak lama curiga Pak Ibnu ini sebetulnya adalah orang yang ya kurang lebih memanfaatkan situasi saja ya. Memanfaatkan situasi. Mata saya tadi kan nggak bagus banget ya. Bukan begitu. Jadi dia hanya memanfaatkan situasi dan ya mungkin ada agenda khusus kita juga nggak tahu. Ya begitulah ya. Ya, semoga Pak Ibnu jangan menjadi bunglon lagi. Kalau memang Pak Ibnu meyakini keimanan Anda di Islam, kembali peluklah agama Islam. Atau tinggalkan. Itu aja. Jangan sebentar ke Kristen, sebentar ke Islam. Ya, Anda akan dihujat di mana-mana. Masuk ke Islam salah, bergabung dengan teman-teman yang Kristen juga nggak diterima. Bunglon Pak, kalau bunglon itu nggak bagus. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Darahmu ada di dalam darahku. Darahmu mengalir dalam darahku. Tubuhku adalah bait kudusmu. Oleh bilurmu ku sembuh, mengalir kuasa darahmu Yesus mengalir kuasa darahmu sungguh mengalir. Darahmu ada di dalam darahku. Darahmu mengalir dalam darahku. Tubuhku
adalah bayi kurusmu. Oleh bilur-bilurmu ku sembuh, mengalir kuasa darahmu, Yesus, mengalir kuasa darahmu sungguh mengalir. Kuasa darahmu, Yesus, mengalir, kuasa darahmu, Yesus, mengalir, kuasa darahmu, Yesus, mengalir, sungguh mengalir, kuasa darahmu, Kristus, mengalir, kuasa darahmu sungguh mengalir, kuasa darahmu, Yesus, mengalir saat ini, kuasa darahmu, oleh bilur-bilurmu ku sembuh, oleh bilur-bilurmu ku sembuh, kuasa darahmu, Yesus, mengalir, sungguh mengalir, kuasa darahmu, Yesus, mengalir, kuasa darahmu, Yesus, mengalir.